menggambarkan sukacita Natal seperti apa sih tahun ini, khusus tahun ini? Iya, puji Tuhan ya saya melihat Natal tahun ini tuh sedikit berbeda dari tahun-tahun yang lalu karena tadinya saya pikir bahwa dia Natal itu kan sebagian orang Kristen berpikir Natal tuh sukacita, pesta, kemewahan, kemeriahan, tapi ya karena saya di Natal ini memang banyak jadwal ya, saya keliling khotbah kemana-mana jadi mempersiapkan. Dan yang luar biasa itu ternyata Tuhan bukakan banyak hal. Ternyata Natal itu adalah sebuah kesederhanaan di mana Tuhan ya Yesus dia datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina, yang bau ya, dan dia rela melakukan semua itu hanya karena satu hal, dia mengasihi setiap kita umat manusia. Jadi saya banyak belajar. Dan jujur tahun ini banyak perenungan yang saya dapatkan yang luar biasa, bahwa ya buat semua saudara pemirsa saya yang merayakan Natal khususnya, ingat bahwa nggak usah sedih kalau saudara misalnya Natal tahun ini nggak bisa beli baju baru, nggak bisa ini baru, karena sesungguhnya makna Natal itu adalah kesederhanaan di mana Tuhan yang punya segalanya itu dia datang ke dalam dunia. Jadi begitu menurut saya. Oke, artinya menurut Bunda Dewi sendiri khusus untuk tahun ini memaknai Natal ini kesederhanaan ya, Bunda? Iya, Natal itu kesederhanaan dan bagaimana sesungguhnya kita membuka hati untuk Tuhan itu sungguh-sungguh lahir di dalam hati dan hidup kita, dan dia bisa menyatakan kasihnya bagi setiap kita. Tapi mungkin banyak umat Kristiani juga gitu yang memaknai kalau Natal itu kan sukacita gitu. Mungkin bagaimana dengan teman-teman lain yang memaknai untuk Natal ini tuh sukacita, Bunda? Iya, jadi memang kalau kita lihat ya sukacita itu dari segi cara pandang yang berbeda lagi. Satu sukacita bahwa dunia yang tadinya tinggal dalam kegelapan sekarang melihat terang yang ajaib. Karena itu dikatakan kenapa setiap Natal itu kita harus menyalakan lilin, ada prosesi menyalakan lilin yang tadinya lampu dimatikan lalu gelap, karena ya firman Tuhan berkata bahwa dunia yang tadinya dalam kegelapan sekarang telah melihat terang yang besar, yaitu Tuhan yang datang ke dalam dunia itu melambangkan terang, dan itu menjadi satu sukacita bagi kita semua. Tetapi jangan lupa seringkali ya kita semua ya orang percaya, bahkan pemirsa intens nih ya, seringkali kita berpikir bahwa oh sukacita, pesta atau kemeriahan ya, jadi sehingga kita lupa seringkali untuk bersyukur, apalagi kita ada di masa-masa mungkin yang hari-hari ini sulit ya melihat keadaan sekarang ini, lalu kita berpikir saya nggak bisa beli sesuatu yang baru di Natal ini. Saya mau bilang bahwa sukacita rohani itu memang harus kita alami, tetapi itu bukan berarti sesuatu yang ya pesta, kemeriahan atau apa yang menurut ukuran dunia, itu sesuatu yang berbeda. Jadi tetaplah bersukacita karena Tuhan Sang Juru Selamat itu telah lahir dalam hidup kita. Artinya sukacita yang diajarkan Tuhan sendiri lebih memaknai dengan bersyukur dan momen berkumpulnya ya, Bunda tuh. Iya, jadi ya sukacita itu adalah satu ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, pemirsa intens, ya saya mau menyampaikan bahwa tetaplah percaya bahwa Tuhan itu ada, dia datang ke dalam dunia, dia menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Tuhan menyertai kita, dan biarlah kita memaknai Natal tahun ini dengan satu keyakinan bahwa ya mungkin kita mendengar banyak ramal-ramal, oh tahun depan akan terjadi seperti ini, akan begini, akan begitu, akan ada pandemi lagi. Ini banyak yang sudah mulai berbicara, tapi satu hal, mari kita percaya bahwa kalau Tuhan saja rela meninggalkan surga dan datang ke dalam dunia, itu artinya juga dia rela untuk terus menyertai kita dalam segala apapun. Jadi jangan takut ya, tapi jalanilah tahun demi tahun bersama dengan Tuhan. Oke, nah Bunda mungkin Natal tahun ini yang paling berkesan buat Bunda seperti apa sih mungkin? Iya, Natal tahun ini yang paling berkesan adalah saya melihat bahwa di penghujung tahun 2024 ini Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup. Bahkan ya ada banyak hal-hal berat yang mungkin kita pernah lewati di tahun-tahun yang kemarin ya, tapi sampai hari ini kalau kita masih ada itu kita harus bersyukur. Saya secara pribadi pun melihat itu ya, yang paling berkesan bahwa ya Tuhan itu dalam setiap keadaan, dalam setiap musim hidup kita. Jadi bagi pemirsa intens dimanapun berada, biarlah Natal tahun ini semakin membawa iman kita terus percaya bahwa Tuhan menyertai, dan itu yang membuat berbeda. Karena kita percaya dalam segala keadaan. Mungkin hari ini saudara sedang ada dalam masalah ataupun pergumulan,
tapi keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu yang membuat semuanya akan jadi berbeda. Bunda kan tadi sempat menyebut makna Natal di tahun ini kan lebih kesederhanaan dan sukacita. Mungkin bagaimana dengan kehadiran Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia bagi yang percaya, gimana Bunda memaknainya? Iya, jadi Natal itu memang ya adalah satu berita yang sangat luar biasa, ya adalah Sang Juru Selamat ya turun ke dalam dunia. Karena kita tahu bersama bahwa kalau kita belajar dalam sejarah ya, dalam sejarah Alkitab, bahwa manusia itu telah berbuat dosa dan tidak ada satu orang pun bisa diselamatkan karena perbuatan baik mereka ataupun karena percikan darah ya, karena kita tahu bersama dalam Perjanjian Lama ya, ketika ada orang berbuat dosa maka harus ada yang dikorbankan, lembu, sapi atau apapun. Nah, tapi karena manusia itu dosanya itu sudah terlalu besar dan tidak bisa lagi dihapus oleh darah apapun, karena itu Tuhan sendiri berinisiatif untuk datang ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan dia harus mati di kayu salib untuk menyerahkan hidupnya. Makanya Yesus Kristus itu disebut anak domba Allah, karena dia dipersembahkan, darahnya tercurah untuk menghapus dosa dunia. Makanya kita bersyukur bahwa makna Natal itu adalah Sang Juru Selamat yang lahir dalam dunia ini dan dalam hati kita. Dan karena itu saya berdoa untuk ya setiap pemirsa Intens ya, kita yang merayakan Natal khususnya, mari sungguh-sungguh biar perayaan tahun ini bukan hanya sekedar menjadi perayaan, tapi kita mau sungguh-sungguh buka hati ya, buka hati untuk Tuhan lahir dalam hidup kita, dia mengubahkan kita sehingga ya hidup kita juga boleh diubahkan, dan terutama kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan itu datang untuk memulihkan supaya kita juga memulihkan hidup orang lain. Nah Bunda, kira-kira nih aplikasi kebahagiaan Natal dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada contohnya nggak sih Bunda? Iya, aplikasi ya Natal dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya ya Natal itu adalah kasih ya, dan kasih Tuhan yang datang dalam hidup kita sehingga dia rela menderita. Bahkan kita lihat dari pertama kali ketika Maria itu mendapatkan nubuatan tentang dia akan melahirkan seorang juru selamat, itu pun juga sudah menderita sampai akhirnya ketika dia berjalan ya dari Nazaret menuju ke Yudea, itu perjalanannya itu ratusan kilometer ya, tetapi dia rela dengan kasih kepada Tuhan, dia melakukan semua itu. Bahkan di tengah perjalanan sampai di Bethlehem dia pun harus melahirkan di situ untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi tidak ada berita lain tentang Natal itu selain kasih. Nah, ketika kita sudah menerima kasih Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita juga harus berbuat kasih. Jadi aplikasi dari Natal itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Ya ayo kita hidup berbagi dengan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk malam ini kita ada merayakan Natal dan ada sekitar 30 anak dari sekolah misi saya ya yang ada di Bandungan ya, mereka bersekolah gratis ya, mereka yang ingin menjadi hamba Tuhan, dan hari ini mereka juga akan diwisuda. Ada yang dari Papua, ada yang dari seluruh kota di Indonesia, dan saya melihat ya apa yang sudah Tuhan perbuat bagi saya ya, saya harus bagikan itu buat orang lain ya. Dan nanti saudara lihat ya, ini anak-anak sekolah misi kami yang diwisuda malam ini, dan mereka siap untuk ditempatkan di seluruh penjuru di Indonesia untuk menjadi terang dan menjadi berkat. Apa makna Natal? Ayo kita berbagi hidup, berbagi kasih dengan orang lain yang membutuhkan. Nah Bunda, tadi kan Bunda sempat bilang juga kalau baiknya merayakan Natal itu dengan sukacita dan kesederhanaan dan berbagi. Nah bagaimana dengan di tahun ini orang-orang yang kurang beruntung Bunda, misalkan yang tertangkap narkoba mungkin, atau yang masih dalam standar miskin, atau gimana Bunda mungkin untuk kebahagiaan untuk mereka gitu yang kurang beruntung? Iya, jadi ya kalau kita bicara tentang nasib itu memang setiap orang berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang bagaimana dengan orang miskin yang nggak punya uang, atau para narapidana yang mereka sedang ada di dalam penjara, bagaimana mereka bisa merayakan Natal? Bahkan mungkin pemirsa Intens ada yang hari ini sedang merayakan Natal di rumah tahanan. Ya, saya nanti hari Senin juga akan melayani Natal di Pondok Bambu ya di Cipinang, yaitu Natal bersama dengan rekan-rekan narapidana di sana. Tapi bagi saya ya nasib kita berbeda-beda. Ya saya pun pernah ada di satu sisi ketika dulu saya nasib ya saya tidak punya uang, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Tapi bukan berarti ketika kita tidak punya apa-apa lalu kita nggak bisa bersyukur.
Karena letak dari kebahagiaan hidup itu bukan ketika kita punya segala sesuatu, tapi ketika kita mampu mensyukuri segala sesuatu. Jadi saya juga berdoa buat seluruh saudara, ya pemirsa intens dimanapun Anda berada. Mungkin Anda berpikir hari ini saya tuh kurang beruntung, saya miskin, atau saya sedang ada dalam masalah yang besar. Jangan biarkan sukacita Natal kita itu hilang hanya karena keadaan di hidup kita. Karena setiap kita, saya percaya setiap orang itu akan menjalani prosesnya masing-masing. Dan waktu kita diproses, nah bagaimana sikap hati kita dengan Tuhan itu yang akan menentukan bahwa kita ini berbeda. Karena itu pesan saya buat seluruh pemirsa intens di mana saja, ya jalani hidupmu, jalani prosesmu, ya walaupun kita sedang diproses, yang penting jangan protes ya, yang penting kita tetap bersyukur. Ya itulah makna Natal, bahwa ingat kebahagiaan itu ya bukan ketika kita mendapatkan segala sesuatu, tapi ketika kita mensyukuri segala sesuatu dalam hidup kita. Oke Bunda, mungkin pesan dan harapan Bunda untuk pemerintah kita nih, berhubung presiden kita baru, kabinetnya juga semua baru, gimana Bunda? Iya, kita percaya bahwa dan kita berharap tentunya pemirsa intens supaya Indonesia akan semakin baik ke depan. Ya, tentunya lewat apa? Lewat doa-doa kita. Kita berdoa supaya bangsa ini semakin baik. Karena itu juga di channel YouTube saya ada mesbah doa setiap pagi dan malam. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk aparat pemerintah, untuk presiden, wakil dan seluruh ya pejabat yang ada di Indonesia. Tapi yang terutama adalah mari kita semua mengambil peran serta yang aktif di dalam ya pembangunan bangsa. Ayo kita berlomba-lomba untuk ya setidaknya merubah diri kita sendiri gitu loh. Seringkali orang itu punya mimpi yang muluk-muluk, saya ingin pengen merubah bangsa, saya pengen merubah satu kota. Tapi kalau kita nggak mampu merubah diri kita sendiri dulu menjadi lebih baik, maka itu semua hanya omong kosong bagi saya ya. Jadi yang terutama adalah mari kita berubah dulu bagi diri kita sendiri. Kalau hari ini kamu seorang suami, jadilah suami yang baik, jadilah suami yang bertanggung jawab. Kalau hari ini engkau seorang istri ya pemirsa intens, jadilah ya, istri yang baik, yang sungguh-sungguh mengayomi anak-anaknya, yang juga melayani suaminya. Kalau engkau hari ini mungkin seorang anak, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, dan ketika kita ini melakukan sesuatu yang nggak usah muluk-muluk gitu ya, kita melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam untuk menjadi lebih baik, kita berubah bagi diri kita sendiri, maka saya percaya itulah yang sesungguhnya waktu hidup kita ini berdampak bagi bangsa. Ya bagaimana kita mau lihat Indonesia lebih baik kalau kita sendiri aja nggak pernah mau menjadi lebih baik. Jadi para pemirsa intens dimanapun berada, ya doa saya biarlah setiap kita mau terus berusaha menjadi lebih baik, supaya bangsa ini lebih baik. Kita juga harus menjadi lebih baik dalam panggilan kita masing-masing. Pesan dan harapannya Bunda untuk mau berganti tahun, gimana Bunda? Iya, kita bersyukur ya kalau Tuhan masih izinkan kita ada di penghujung tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun baru 2025. Ya, jangan sampai kita punya statement begini, tahun depan 2025 aku akan berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpiku di 2024 yang belum terwujud. Yang mimpi itu sudah aku buat dari tahun 2023 dan mimpi itu sudah aku mimpikan di 2022. Jadi berarti itu sesuatu yang gak pernah terwujud ya sampai sudah bertahun-tahun. Nah, saya berdoa biarlah tahun depan itu menjadi satu tahun pengharapan baru, yaitu tadi yang saya bilang, nggak usah terlalu muluk-muluk kita ingin pencapaian yang apa ya, tapi ayo kita lakukan hal-hal kecil yang berdampak, kita lakukan hal-hal baik yang aku mau berubah hari ini. Mungkin anak-anak muda ya, ketika engkau mungkin bangun pagi jam 8, ayo mulailah tahun ini Tuhan aku pengen bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Itu kan perubahan kecil tapi berdampak besar ya. Atau kita dulu yang misalnya ya mabok, merokok, tahun depan saya mau berubah, saya tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Atau kita sebagai suami yang tahun ini tuh saya ya pulang itu telat sampai istri marah-marah, tahun depan saya pengen berubah menjadi suami yang lebih baik, saya pulang tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi ya harapan saya di tahun 2025 nanti saudara kita semakin berubah ke arah yang baik, dan janji firman Tuhan, ingat bahwa waktu kita ini ingin berubah menjadi yang lebih baik, maka Tuhan itu menyertai orang-orang yang hidup mau sungguh-sungguh berubah dan hidup menjadi dampak bagi banyak orang. Karena itu jangan takut dengan prediksi-prediksi 2025 akan ada resesi lah, akan ada pandemi lah. Ya jangan takut dengan omongan-omongan yang membawa kita kepada roh ketakutan. Tapi mari kita berdoa supaya kita mau berkata apapun yang ada tahun 2025 aku mau jadi lebih baik, dan aku percaya Tuhanku Tuhan yang menyertai bahkan sampai selama-lamanya.
Oke, udah ucapan Natal dan Tahun Baru, terus ada nyanyian yang Wish You Merry Christmas. Iya. Iya. Itu wiwicu nanti sama teman-teman saya aja itu. Buat Ya, closing aja ya, Bunda, ya. buat closing di sini. Ibu sosialita di situ. Di Kalau sebelah. Bunda, Iya, wiwicu ya. ya gitu aja. Sama ucapan Natal Tahun Iya. Baru. Dan akhir kata saya Dewi Basir mengucapkan we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buat seluruh pemirsa Intens di mana saja Anda berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang menyaksikan tayangan ini, damai Natal turun atas hidupmu dan Tuhan menyertai engkau tahun ini bahkan di tahun yang baru 2025. Saya ucapkan selamat memasuki tahun yang baru dengan pengharapan yang baru, dengan hidup yang baru, dan dengan berkat-berkat Tuhan yang baru atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Oke. Terima kasih. Oke, baik.